Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas MA 19A6 dengan nomor induk mahasiswa 1191013. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen perubahan. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Tipe perubahan. 1. Perubahan rutin, yaitu di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. 2. Perubahan peningkatan, yaitu yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. 3. Peningkatan inovatif, yaitu yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan yang ditemukan dalam organisasi, yaitu 1. Apakah perubahan itu bersifat siklis? 2. Apakah para karyawan mengantisipasi perubahan ini? 3. Apakah perubahan itu berarti terjadi pergerakan dan rutinitas ke lainnya? Jika jawabannya ya, berarti terjadi perubahan rutinitas. Selanjutnya, 1. Akankah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik dalam pelaksanaan aktivitas saat ini? 2. Apakah perubahan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada? Jika jawabannya ya, berarti terjadi peningkatan perubahan. Terakhir, 1. Apakah perubahan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau sebuah ide untuk organisasi? 2. Apakah perubahan tersebut memikirkan pemikiran ulang dari prosedur-prosedur organisasi saat ini? Jika jawabannya ya, berarti terjadi sebuah perubahan inovatif. Macam-macam perubahan. 1. Perubahan tidak berencana. 2. Perubahan karena perkembangan. 3. Perubahan berencana. 4. Perubahan secara tiba-tiba. Dan terakhir, 5. Perubahan yang disengaja atau direkayasa oleh pihak manajemen. Kemudian, mengapa orang takut perubahan? 1. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, lubang, batu, ataupun benda-benda tajam yang mungkin bisa melukai kita. Bandingkan dengan melangkah dalam ruang yang terang. Walaupun benda-benda yang sama berada di tempat ini, kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tahu kemana harus berjalan untuk menghindari bahaya. 2. Risiko merupakan alasan berikut yang sering terdengar. Risiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib dari seorang pengangguran menjadi seorang yang memiliki penghasilan, kita perlu melakukan perubahan. Misalnya dengan memulai usaha sendiri ataupun melamar untuk bekerja di perusahaan orang lain. Jika kita memutuskan untuk membuka usaha sendiri, risiko yang kita hadapi adalah kerugian, bahkan kegagalan dalam berbisnis. Sedangkan pilihan melamar pekerjaan, resikonya adalah penolakan perusahaan terhadap lamaran kita. Untuk melangkah ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita sering dituntut untuk mempersembahkan prestasi bagi perusahaan. Prestasi ini tentunya perlu dimulai dari ide perubahan yang kita sampaikan pada pimpinan. Resiko yang mungkin muncul adalah penolakan pimpinan terhadap ide tersebut. Semua resiko penolakan, kegagalan, dan kerugian memang menyakitkan. Tidak heran jika banyak dari kita yang sudah merasa nyaman dengan kondisi kita, enggan melakukan perubahan. 3. Perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk akan mengikuti seorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Kesulitan mencari waktu untuk belajar di tengah kesibukan bekerja, mengasah otak untuk memahami konsep-konsep baru dari buku teks yang dipelajari, mempersiapkan diri untuk ikut ujian akhir, menyelesaikan kasus-kasus, dan membuat 5 makalah dalam seminggu merupakan kesulitan yang perlu dihadapi seorang pekerja yang ingin meraih nilai tambah dengan meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sambil bekerja. Kemudian, apa yang diperlukan dalam perubahan? Menurut John Taylor, salah seorang petinggi di perusahaan otomotif raksasa General Motors,
Perubahan tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Semua ini memang merupakan bagian dari perubahan. Untuk itu, menurut Taylor, seperti yang dikutip oleh Anna Muoio dalam artikelnya di fastcompany.com, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal ini, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala resiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, ataupun masalah. Emily Lawson dan Colin Price dalam artikel mereka The Psychology of Change Management yang muncul dalam edisi khusus dari The McKinsey Quarterly 2003 mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan perubahan dalam cara berpikir atau mindset transformation. Kedua pengarang ini menganjurkan pada pimpinan perusahaan yang akan membawa perubahan dalam organisasi. Kemudian, bagaimana melakukan perubahan? Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan. Namun yang berikut ini adalah cara-cara yang telah sukses dilakukan oleh pebisnis kondang maupun cara yang diusulkan oleh konsultan bisnis. Jack Welch dari General Electric menawarkan 2 cara ampuh yang telah membantunya mengubah GE menjadi perusahaan raksasa kelas dunia. 1. Cara pertama adalah Destroy Your Business atau DYB. Ketika Jack Welch memimpin GE, ia tidak menerapkan strategi planning seperti yang biasa dilakukan oleh para pimpinan perusahaan lain. Ia menerapkan DYB untuk menimbulkan sense of urgency pada para jajarannya untuk melakukan perubahan. Melalui DYB, Jack Welch mengajak karyawan GE untuk mengidentifikasi kelemahan GE dan faktor-faktor lain yang bisa menghancurkan usaha GE di masa depan. 2. Setelah kelemahan dan masalah berhasil diidentifikasi, cara kedua yang diterapkan adalah Grow Your Business atau GYB untuk memacu jajaran GE untuk memikirkan strategi ampuh mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dan memacu pertumbuhan GE agar tidak hanya tetap eksis tetapi juga menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang relatif terhadap para persaingnya baik yang besar ataupun yang kecil. Cara-cara berikut ini disampaikan oleh Nicholas Morgan dalam artikelnya yang muncul di fastcompany.com edisi November 1996. 1. Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Misalnya kita ingin memulai usaha baru. 2. Cara kedua adalah melakukan networking seluas-luasnya. Untuk mendapat ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya, dari ide-ide ini bisa kita pilih yang terbaik atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. H.C. Bakar di bidang manajemen perubahan menekankan perlunya mengalokasikan waktu untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Jika kita ingin meraih kesempatan untuk mendapat promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi, kita perlu melengkapi diri kita tentang persyaratan, tugas, dan tanggung jawab orang yang berada pada posisi yang kita targetkan. Dengan demikian, ketika kesempatan promosi ada di depan mata, kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk itu. Sedangkan di tingkat perusahaan, pimpinan perusahaan perlu menyiapkan sumber daya manusianya dengan keterampilan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan dari perusahaan yang hanya menjejakkan kaki pada bisnis dunia nyata menjadi perusahaan yang melengkapi usaha dunia nyata dengan meraih juga kesempatan berbisnis di dunia maya. Dori Digenti, pimpinan perusahaan konsultan Learning Mastery, menyebutkan perlunya menyusun rencana implementasi dari perubahan yang akan dilakukan dengan memasukkan etape-etape atau pos-pos sukses kecil yang mungkin diraih sebelum mencapai sukses besar. Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua orang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi mereka. Kebijaksanaan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perubahan kepada kelompok. Pesan yang sama harus disampaikan kepada semua orang, bagaimanapun pentingnya perlu dicermati hal-hal khusus yang banyak relevansinya kepada kelompok.
Penyesuaian pesan dengan minat orang-orang ini membawa kita untuk bekerja lebih efektif dengan kebutuhan yang berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok. Dengan memahami perbedaan akan meningkatkan kemungkinan menghargai pengalaman teman sejawat. Dengan memahami konsentrasi dan minat setiap orang akan meningkatkan kerjasama kepemimpinan. Contoh untuk memonitor tingkat infeksi semua staf di klinik termasuk para dokter, perawat, bidan, petugas kebersihan, petugas yang menyediakan sabun dan tisu, dan para pasien. Kemudian, tahap dalam manajemen perubahan. Tahap 1, yaitu identifikasi perubahan. Tahap 2, yaitu perencanaan perubahan. Tahap 3, yaitu implementasi perubahan. Tahap 4, yaitu evaluasi dan umpan balik. Tahapan dalam manajemen perubahan. Suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapnya. Pertama-tama adanya dorongan dari dalam atau dorongan internal, kemudian ada dorongan dari luar atau dorongan eksternal. Untuk manajemen perubahan perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu tahap 1 yang merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap 2 adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tahap 3 merupakan tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi kemungkinan timbul masalah, untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Tahap 4 adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, nilai-nilai dari orang yang terlibat dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sikap mereka, maka akan lebih sulit untuk merubahnya dan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, langkah-langkah manajemen perubahan. 1. Identifikasi tipe perubahan. Ketika Anda harus memanage perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perusahaan tersebut. Contoh, Anda sebagai marketing manager memperkenalkan standar baru tentang kerja keras. A. Tipe peningkatan perubahan seperti penggunaan waktu secara moderat. Ini akan memerlukan waktu untuk mencapainya karena kebiasaan buruk dari staf. Untuk mencapai sukses dan memerlukan manajemen waktu untuk memonitor secara reguler. B. Tujuan dari standar. 1. Setiap staf marketing selalu menguasai produk yang akan dijual. 2. Kepentingan pelanggan didahulukan. 3. Staf marketing akan menerima tanggung jawab untuk bisa memasarkan produk sampai titik penghabisan. C. Beberapa pernyataan tujuan yang lebih spesifik lagi dapat berupa 1. Mencintai pekerjaan dan produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya, 2. Identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Kesulitan perubahan adalah upaya lebih lanjut yang harus dimasukkan dalam perencanaan tujuan. Perencanaan tujuan mengklarifikasi kebutuhan akan situasi dan meningkatkan ketelitian respons. Ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih dalam manajemen perubahan. Kejelasan tujuan memberikan arahan dan petunjuk dalam mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Dengan membuat perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik akan mengurangi pemborosan waktu dan upaya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.